Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sikap terpuji para rasul dan rasul ulul azmi. Yang pertama, kita akan membahas tentang sikap terpuji para rasul. Terpuji di dalam bahasa Arab disebut dengan istilah mahmudah, yang artinya sikap yang baik yang sesuai dengan aturan agama Islam. Misalnya, sikap jujur di dalam bahasa Arab disebut dengan amanah. Dua, sifat pemaaf dalam bahasa Arab disebut dengan al-afu. Ketiga, sikap malu disebut dengan al-hayyu. Keempat, sikap bersih yang disebut dengan an-nadhafah. Dan kelima, sikap sabar disebut dengan as-sabru, serta sikap-sikap lainnya yang masuk dalam sikap terpuji. Baik anak-anak, sikap terpuji para rasul ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sikap terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta, dan yang kedua, sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar. Adapun sikap terpuji yang selalu dipegang teguh oleh para rasul adalah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan semesta alam. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang sikap terpuji para rasul ulul azmi. Perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Al-ayah, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Baik anak-anak, dalam ayat di samping, sikap terpuji para rasul ulul azmi terletak pada kata teguh, yaitu teguh dalam menyampaikan ajaran agama Allah kepada umatnya. Pada minggu lalu, kita telah membahas tentang rasul ulul azmi. Mengapa mereka diberi gelar ulul azmi? Yaitu karena mereka paling banyak mendapat tantangan, mendapat penderitaan, serta mendapat cobaan, akan tetapi mereka senantiasa teguh dalam menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Adapun keteladanan Rasul ulul azmi yang bisa kita ambil adalah sikap teguh dan sabar. Nah, sikap teguh dan sabar ini misalnya yang pertama, teguh dan sabar dalam belajar, teguh dan sabar dalam beribadah, terutama ibadah sholat. Kemudian teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, teguh dan sabar dalam mematuhi kedua orang tua, serta teguh dan sabar dalam bergaul, tidak cepat marah. Baik anak-anak, materi kita cukupkan sampai di sini. Adapun tugas kita untuk hari ini yaitu silakan kalian kerjakan
Latihan pada halaman 66 bagian B nomor 1 sampai 5 kerjakan di buku latihan kalian. Jika sudah selesai, kumpulkan dalam bentuk foto ke nomor WA pribadi Bapak. Jika ada yang belum dipahami, silakan bertanya di dalam grup belajar kita. Akhirnya, selamat belajar dan tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.